Halo teman-teman, gak jawab DPR. Amin DPR. Oke, berarti Mas Andreto yang DPR. Aku Ira, aku lulusan Semadani tahun berapa? 2018. Sekarang kuliah di Ilmu Komunikasinya UPN Jatim. Udah itu aja sih perkenalan tentang aku. Jadi, Ilmu Komunikasi itu jurusan yang sangat relate dengan kehidupan, bisa prospek pekerjaannya nanti bisa kemana aja, nggak melulu tentang jurnalistik dan PR, jadi kalian bisa kemana aja. Kenapa? Misal kalian di awal suka sama bisa kerja di mobil, Shopee apa enggak? bisa banget, sumpah bisa banget. Tapi kalau di Shopee itu persyaratannya itu dia bisa dari universitas mana aja, tapi apa ya, speknya dia tuh keren banget sih. Kayaknya aku nggak bakal bisa masuk. Jadi Shopee itu membuka magang untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, mau PTN maupun PTS, tapi kayaknya cuma beberapa universitas tertentu aja, rata-rata PTN. Nah, kalau Shopee itu dia ada standar grade-nya itu di IPK sama kemampuan bahasa Inggris, seingat aku. Soalnya aku pernah cari tahu juga tentang internship-nya si Shopee ini. Udah sih itu aja ya, gak usah banyak-banyak spoiler tentang Shopee. Nanti kalian coba aja sendiri. Terus apa ya, kalau misalnya kalian suka mobil nih, kalian cowok suka mobil, terus kalian masuknya ke ilmu komunikasi, kalian bisa nerusin kesukaan kalian itu dengan nantinya masuk ke, misal ada cutting aku kan, masuk ke BMW sebagai PR, pokoknya PR, bagiannya PR. Nah itu kan kalian bisa meneruskan kecintaan kalian walaupun kalian nggak masuk di jurusan yang sama kayak mesin atau lain sebagainya berhubungan dengan mobil, kalian bisa masuk ke ilmu komunikasi. Kenapa? Karena nantinya kalian bisa masuk ke PR-nya atau ke marketingnya, jadi masih tetap dalam ranah yang kalian sukain. Kenapa aku bilang di awal ilmu komunikasi itu bisa buat kalian kerja di mana aja kayak gitu. Terus sebenarnya banyak orang tahu kalau misalnya ilmu komunikasi itu nggak melulu tentang public speaking, tentang ngomong, terus pokoknya istilahnya dia speaking terus kan, karena namanya ilmu komunikasi. Padahal di balik itu skill kalian tentang editing itu sangat diperlukan. Jangan tiru aku yang nggak bisa ngedit. Jadi banyak yang ngira ilmu komunikasi itu cuma modal ngomong, padahal mereka ini mirip sama DKV. Bahkan ada mata kuliah pilihan di jurusanku itu yang namanya DKV gitu. Terus ada desain produk juga, itu untuk mendukung orang-orang yang mahasiswa yang konsentrasinya ke ranah periklanan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian suka jurnalistik, kalian bisa masuk ilmu komunikasi juga karena ada konsentrasinya jurnalistik. Kalian suka marketing, kalian juga bisa, selain di periklanan kalian juga bisa di ilmu komunikasi, jadi lebih general marketingnya. Kalau kalian harus bedain mana sales, mana marketing. Jadi kalau marketing sendiri itu sebagai tim perencana. Kalau sales itu orang yang turun ke, ibaratnya turun ke lapangan untuk melaksanakan perencanaan tersebut kayak gitu. Terus kalau PR itu menjaga nama baik dari suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Apa ini Pak Dodo tanya apa nih? Ya, magang juga bisa buat nambah pengalaman. Dan kalau kuliah tuh wajib ya magang. Konten kreator perlu komunikasi kah? Perlu. Konten kreator perlu komunikasi karena konten kreator itu nanti kan dia juga membuat sebuah konten, ada editingnya, ada value apa yang mau dia sampaikan, pesannya mau kayak gimana, itu kan harus kayak dipelajarin dulu Kak. Dia mau mengemasnya kayak gimana gitu kan. Jadi semua itu ada di ilmu komunikasi kayak gitu. Untuk lebih ringannya mungkin kayak kehidupan kita sehari-hari ya, kayak aku ngomong ke kalian. Untuk beberapa orang walaupun ini online, nggak ketemu langsung, itu tuh mereka bakal kayak demam panggung lah istilahnya. Nah di ilmu komunikasi tuh bakal diajarin gimana sih caranya kita buat mengatasi hal tersebut. Terus mungkin lebih ke arah kalian sharing sih, bukan mata kuliah yang memang sistematik dijelasin kayak langkah-langkahnya kayak gini enggak sih, lebih kayak sharing ke cutting, ke dosen kayak gitu. Benar katanya Mas Andre tadi, dia ngomong temenan sama cutting bahkan 5 tahun ke atas itu lebih berbenefit. Bener banget, dan itu aku juga udah
ngerasain, udah ada pengalaman sendiri rasanya kayak gimana kayak gitu, dan ada privilege-nya kayak gitu. Terus apa lagi ya, Rek? Apa lagi yang mau tak sharingin? Intinya jangan ngira kalau ilmu komunikasi itu cuma sebatas lu bisa ngomong gitu doang. Aku kalau misalnya masuk ilmu komunikasi berarti aku bakal ngomong di depan umum. Enggak cuma itu. Kalian juga ada research gimana, misal nih, aku mau masuk ke dunia broadcasting. Aku mau jadi tim kreatifnya sebuah stasiun televisi, sebuah program di stasiun televisi. Jangan dikira cuma, oh berarti kalau ilmu komunikasi aku bakal di depan layar doang. Enggak, kalian bisa di belakang layar. Kalian bisa di tim kreatifnya, misal, atau atau sebagai produser sebuah program. Jadi kalian itu bisa banyak banget kalau misalnya kalian pengen ke dunia broadcasting kayak gitu. Jadi kalian bisa research, bisa mengembangkan ide dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian suka mikir, kalian tipe orang yang pemikir kayak critical thinking banget gitu kan, banyak hal yang kalian pengen tahu, dan ilmu komunikasi itu bisa jadi wadahnya. Kenapa? Kayak misalnya kehidupan sehari-hari. Kenapa sih aku tinggal di misal daerah rumahku ya, di Sidoarjo. Kenapa sih orang-orang di daerah rumahku tuh suka banget adanya kerja bakti kayak misalnya kayak gitu. Suka banget dikit-dikit ngumpul, dikit-dikit kalau ada acara itu dikumpulin satu kampung, satu RT kayak gitu. Tapi kenapa waktu aku misal ngekos atau ke rumah saudara di daerah yang memang daerah urban banget, daerah perkotaan banget, kayak misalnya di Jakarta, itu tuh kenapa kok individual banget, kenapa kok istilahnya mereka nggak peduli banget sama kanan kirinya, misal kayak gitu. Nah itu tuh dipelajarin di ilmu komunikasi kayak gitu, sedekat itu sama kehidupan sosial kita. Jadi kalian masuk kuliah ilmu komunikasi itu nggak sekedar kalian kuliah apa itu ilmu komunikasi, tapi kalian juga belajar gimana kalian bersosialisasi dengan orang-orang samping, orang-orang kanan kiri sekalian, orang-orang sekitar. Jadi ada nama mata kuliahnya tuh komunikasi antar budaya. Itu nggak cuma antar budaya di Indonesia aja, tapi kita juga mempelajari bagaimana budayaan kita dengan kebudayaan global. Misal kalian mau studi exchange di Amrik misalnya, kalau misalnya kalian nggak aware sama budaya mereka, kalian bakal kesusahan buat beradaptasi kayak gitu. Jadi jurusanku ini tuh bener-bener kayak menyelamatkanku dengan bagaimana aku harus berkehidupan, bagaimana aku harus beradaptasi dengan orang-orang di sekitarku kayak gitu sih. Jadi enak banget di ilmu komunikasi, kalian bisa kemana-mana, kalian bisa tahu apapun, nggak terbatas oleh apapun. Bahkan untuk sekedar buku atau film, kalian bisa cari tahu kayak sebenarnya di film ini tuh ada value apa sih kayak gitu, seseru itu gitu loh. Kita melajarin dari bukan yang harus kita turun ke lapangan, kita penelitian orang-orang gini gitu gimana gini. Bahkan dari film tuh kalian bisa melakukan sebuah penelitian. Jadi nanti untuk tugas akhir kalian tuh lebih banyak referensi kayak gitu. Saking dekatnya dengan kehidupan di jurusan gue tuh. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Karena aku udah terlalu banyak bercerita. Kalau saya ada mau tanya silakan.